biasanya suara yang dihasilkan ya kalau cuman dari head unit langsung ke speaker, ya udah bersuara lebih kencang. Apakah itu lebih benar? Bisa jadi lebih nggak benar juga. Bisa jadi speaker yang lebih bagus dan lebih mahal secara spek ya, tapi dimasukin kabin mobil itu susah, liar untuk bikin suaranya jadi benar, jadi tenang, jadi on stage, on position. Itu tantangannya di situ biasanya. Oh, masalah audio itu bukan kau mendang-mending. Ya, itu nggak ada iya. Oke teman-teman, Review Auto Plus balik lagi bersama gue Rizal. Jadi hari ini kita lagi mau ditemenin ngobrol-ngobrol sama Mas Wibi. Mas Wibi ini adalah seorang fotografer di bidang motorsport ya. Kalau teman-teman mau tahu, Mas Wibi ini adalah pemilik akun Instagram Xtrail Brody T30 ya Mas? Iya. Yeah. Nah jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol santai aja teman-teman. Ada membahas beberapa bidang otomotif juga, yaitu di lampu dan audio gitu ya. Betul. Oke, gimana Mas Wibi kabarnya? Baik mas. Lagi sibuk apa nih Mas? Lagi sibuk ya, salah foto-foto. Foto-foto. Terus Oke. sibuk ngelus-ngelus Brody gitu kan ya. Mainan baru ya. Mainan baru lah. Jadi Mas Wibi ini fotografernya profesional teman-teman. Internasional iya, nasional juga iya ya Mas ya. Betul. Boleh nggak Mas Wibi kira-kira selama ini tuh kayak gimana sih fotografer itu yang Mas Wibi pernah ngalamin? Kalau di dunia fotografer itu kan luas ya. Kalau yang saya ambil itu fotografi untuk motorsport. Jadi itu nggak semua orang bisa masuk situ. Karena dari segi teknis, segi ilmunya juga beda dengan foto-foto biasa gitu loh. Foto-foto benda berhenti, benda diem, mobil parkir gitu beda. Oh. Kalau ini kan berkaitan dengan high speed. Oh, jadi ada Dengan triknya kecepatan. khusus ya? Ada triknya khusus. Oke. Alatnya pun beda-beda mas. Oh gitu. Sama juga kayak audio gitu loh mas. Ya, ada toolsnya ya. Ada toolsnya gitu loh mas. Oke, Kalau audio. iya. Nah, selama ini pernah siapa aja nih Mas yang Mas paling sering fotoin? Sering fotoin. Kalau di balap di sirkuit itu biasanya Fitra Eri. Oh, Mas Fitra. Nah, ya. Oh, Mas Ridwan Hanis juga pernah waktu Hanis. di tim KDRT, KDRT. itu. Ya, oke. Itu pernah juga. Terus siapa lagi ya? Bahkan saya pernah motoin pembalap-pembalap F1 juga waktu itu. Pembalap F1 di mana aja tuh Om? Ya di Singapura, di Malaysia, Wah, banyak. luar biasa teman-teman. Nanti kita akan bahas tuntas mengenai Mas Wibi-nya ya. Sekarang nih Mas Wibi datang ke sini gimana nih Mas? Kira-kira ada apa nih Mas? Ada yang mengganggu kuping saya mas kayaknya mas gitu mas. Mainan baru saya ini tuh kurang greget gitu di telinga. Biasa lagi sayang-sayangnya. Lagi sayang-sayangnya tapi kok pas nyalain musik itu Oke. kurang dimanjakan telinganya mas gitu. Udah manja Kak. Ya. Makanya saya tuh pengen nanya kalau untuk audionya mobil itu entry-nya mulai masuknya itu dari mana? Oke. Nggak apa-apa ya, gue jelasin Oh dikit-dikit nggak apa-apa, ya. jelasin mas. Silakan mas. Jadi gini, biasanya kalau audio mobil itu sangat berkaitan dengan yang namanya perangkat Mas. Perangkat itu paling gampang dari head unit. Nanti dari head unit di deliver ke prosesor. Dari prosesor itu dia ngeluarin sinyal masuk ke ampli, baru ke speaker. Dari speaker itu kita baru bisa dengar hasil outputan suaranya. Kira-kira sih simpelnya gitu ya. Berarti itu saling satu menyatu ya. Betul, itu saling berkaitan. Saling berkaitan ya. Itu baru bicara perangkat ya, belum mengenai kabel, Wah. timah atau solderan. Weh. Ya, jadi banyak banget faktornya. Waduh. Tergantung nih, Mas Wibi mau dari yang mana dulu mulainya nih? Ya, saya sih pengen taunya tuh dari yang basic entry level aja dulu gitu. Oh, sebelumnya udah pernah ada pengalaman di audio? Dulu tuh pernah ya, ketika ketika saya sekolah lah, Oh. itu cuma ganti head unit pakai power 1500 watt, terus apa namanya tuh subwoofernya 12 in. Buset. Di zamannya sih udah keren banget ya. Keren banget, pokoknya jedak-jeduk kaca geter, bagasi geter. Udah hebat tuh, Wah, udah itu jagoan udah tuh. paket hebat banget tuh. Oke. Kalau sekarang tuh kayak gimana om kalau kayak gitu? Nah, jadi memang secara tren ada peralihan nih, Mas. Kalau zaman dulu kan namanya produk baru-baru launching, itu kan mereka saling berlomba untuk nge-show produk A bisa ini, produk B bisa gini gitu. Kalau sekarang tuh peralihannya lebih ke gini, Mas Wibi. Kita kan mobilitas tinggi ya, apalagi untuk di kota besar nih. Nah, biasanya audio-audio yang sering enak dipakai untuk perjalanan panjang, itu yang nyaman buat didengar Mas Wibi. Gitu. Nah, kira-kira ya gambarannya yang enak atau nyaman didengar tuh, satu, suaranya balance atau bener. Terus kedua, nggak salah fase. Gitulah, tapi nanti itu kita bahas ya. Tapi kira-kira cara ngolahnya tuh kayak gitu. Terus matching komponennya bener, sama treatmentnya sih, treatment di bodi mobil mau akustik atau peredam juga mumpuni juga tuh, harus bener juga
gitu kira-kira. Iya, kalau dulu zaman saya nggak perlu pakai peredam Nggak ada kan? Ada tapi mungkin orang ya, nggak fokus ke situ hanya ya. ada yang dipakai di mobil doang tuh, Iya. backlighting apa Iya. itu. Udah itu nggak dimasukin peredam pintu G, ya dipukul juga masih biasa. Iya. Kalau sekarang mobil-mobil yang udah pakai audio yang proper gitu Mas, kan itu saya getok juga tangan saya sakit Mas. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak ada peredam zaman dulu ada Mas, tapi dia masih yang cair. Oh. Cair nanti lama-lama ngering. Nah kalau Mas Wibi lihat tuh kayak peredam aspal yang di bawah tuh, Oh, itu yang disuntik itu Om ya? anti karat. Oh, kayak anti karat. Nah tapi di dalam door trim. Dodol namanya dodol kira-kira gitu gitu. saya. Nah kalau buat sekarang untuk lebih memudahkan juga ya dalam instalasinya, sekarang tuh udah per lembar Mas. Oh. Jadi tinggal kita potong sesuai bentuknya, tempel, udah. Oh, dia ngikutin struktur dari pintu Iya, gitu ya, di-roll bodi dalam ngikutin. mobilnya itu Betul. Om ya. Jadi nggak perlu nunggu kering, bau kemana-mana, Iya itu. polutan, zatnya juga berbahaya buat dihirup itu Om. Gitu. Sekarang lebih simple, paket-paketnya juga banyak, dari mulai yang biasa sampai yang bagus itu udah cukup worth lah sekarang. Banyak banget pilihannya. Gitu Mas Wibi. Gitu. Terus kalau misalnya nih, saya udah ada head unitnya nih Om, tapi saya cuma ganti speakernya aja, itu worth it gak sih? Ganti head unitnya lebih proper dari bawaannya nggak? Katakanlah masih standar lah, katakan mobil saya masih standar. Speakernya itu cuma ganti speakernya aja, ngangkat gak sih di telinga? Kalau head unit standar ganti speaker kurang, karena watt dari speaker yang Mas Wibi upgrade biasanya lebih besar dari standar bawaan mobil. Tapi kalau speaker standar Mas Wibi ganti head unit, biasanya outputan dari head unitnya tuh wattnya lebih besar, yang menyebabkan suara dari speakernya tuh lebih terasa jelas gitu. Tapi balik lagi, biasanya suara yang dihasilkan ya kalau cuman dari head unit langsung ke speaker, ya udah bersuara lebih kencang. Apakah itu lebih benar? Bisa jadi lebih nggak benar juga gitu. Iya. Kalau sekarang tuh kan kudu banyak banget tuh pakai apa tuh namanya prosesor. Udah kayak komputer aja pakai prosesor. Menurut saya daripada untuk zaman ini ya, Hmm. kalau baru awal start, entry atau basic itu yang pengen nyobain audio mobil proper, head unit itu justru nomor sekian loh. Oh. Iya, karena di SP itu sudah pakai controller yang kita tuh bisa play pakai Bluetooth. Kekurangannya satu. Apa tuh? Untuk mobil-mobil yang sekarang kan butuh kamera mundur. Ya. Nah, kan? Iya. Kalau kita mengandalkan controller Bener, prosesor, nggak ada visual. Aduh. Ujung-ujungnya head unit diganti juga tetap kan? Gitu. Iya. Beda goals sih. Keren juga ya. Pengen upgrade sih Om, cuma nunggu sponsor dari Om, gimana nih Om? Siap, gampang. Mau kapan? Soalnya gini guys, kalau masalah audio itu bukan kaum mendang-mending. Ya, Itu nggak ada iya. ada iyahnya gitu. Cuma kalau bisa juga untuk basic, untuk entry level gitu bisa juga. Iya, bisa. Spill dikit ya. Ya. Spill dong Om. Untuk ya budget yang harus dikeluarin tuh under 10 tuh udah worth banget. Long life juga. Biasanya barang-barang kayak gitu sih di bawah 5 tahun sih masih bisa bekerja lah. Kalaupun dia lebih dari itu, umurnya biasanya udah kalah teknologi Om sama yang baru-baru. Nanti keluar 2 tahun lagi kan, kok rasanya yang ini udah kejadulan. Biasanya sih gitu. Kalau komponen biasanya awet. Kalau barangnya bener awet Om. Wah, berarti dulu saya murah banget ya. Zaman dulu ya upgrade audio. Zaman dulu murah, tapi barang-barangnya bener Om. Iya. Yang Cina-Cina itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang semua produksi di Cina kan. Kalau dulu barang murahnya bisa diimpor. Itu yang saya tuh speakernya dari Jerman kalau nggak salah. Kalau yang punya saya dulu. Ya, awal-awal tahun 2000-an memang eranya seperti itu, Mas. Eranya, dan itu cukup wow juga sih zaman dulu ya. Ya kalau Betul. sekarang mungkin eranya beda mungkin Om, ya. Ya, memang lisensinya beberapa pabrikan itu ada juga yang dari luar ya, lisensi ya. Untuk barang-barang yang mid sampai high, beberapa juga ya mid low lah, mid low itu dari Cina, tapi yang udah high end-nya banget baru mungkin itu signature dari negara yang bikinnya. Sisanya sih yang mass production udah langsung dari Cina gitu. Sampai brand-brand ternama pun melakukan hal seperti itu, Mas. Keren juga ya. Mantap ya. Boleh dicoba, Mas. Boleh dicoba guys. Cuman waktunya nggak ada guys. Bisa aja. Ada Mas, nggak mau sombong aja nih. Dengar-dengar juga kemarin juara 1 nih Mas kayaknya. Alhamdulillah. Ya, itu speknya apa Mas? Coba bisa diceritain nggak? Speknya sih sebenarnya gini, kalau di Clipboard Audio ya, kenapa waktu itu kan saya belum buka toko Mas. Saya customer dulu. Kenapa sih waktu itu pilih Clipboard Audio? Jadi saya benchmark ke beberapa toko ya, daerahnya Jakarta, Bogor, sama Jakarta Bogor lah, kebanyakan Jabodetabek lah skupnya. Menurut saya
nggak tahu kenapa ya, dengar-dengar reviewnya dari YouTube, dari sosial media, kok kayaknya yang masuk tuh bukan itu gitu. Ini fun fact ya, teman-teman boleh percaya atau enggak, tapi saya itu juga penghobi juga, entusias juga, jadi untuk hasil suara yang dibutuhkan juga tahulah karakternya seperti apa gitu. Terus menurut saya sih entah kenapa clipboard audio itu menjadi pilihan yang cukup worth, karena satu, saya punya budget yang nggak banyak-banyak amat. Kedua, setelah ngobrol sama ownernya ya, Om Ricky, kok kayaknya nyambung apa yang saya pernah lakukan di audio mobil, yang beliau sampaikan tuh matching gitu loh. Karena saya udah mulai training tuh Mas dari 2018 lah kira-kira. Mantap. Ya mungkin buka tokonya baru sekarang, tapi perjalanan di audio mobil untuk belajar udah cukup lama juga sih sebetulnya. Udah senior guys. Udah senior Amin. ternyata. Ya, Kalau kesempatannya nggak di berarti sekarang. fotografi, Ya. nah beliau ini di audio mobil ternyata. Keren. Ya, sama-sama profesional. Beda bidang doang. Lebih senior Mas Wibi. Senior dia. Waduh, jangan bawa umur ya. Bahaya Udah nih. malu nih kita nih. Aduh. Oke. Malu mah brewok dah. Sebelumnya Mas Wibi udah pernah dengar kan di mobil saya? Oh, Menurut Mas Keren Wibi itu gimana? menurut saya itu syahdu sekali ya. Syahdu. Wah, Waduh. kayak Om yang satu itu. Soalnya saya hampir tidur di dalam mobilnya Om Rizal ini guys. Enak banget. Suaranya tuh, gua nggak bisa nyeritain karena setiap orang kupingnya tuh beda-beda. Kuping gue sama kupingnya Mas Rizal sama siapapun itu yang masuk dalam mobil Mas Rizal tuh kuping itu nggak sama guys. Kuping itu punya tingkat desibelnya tuh beda-beda. Ya. Bener gak sih Om? Betul. Beda. Menurut gue syahdu enak bikin ngantuk, nah yang lain itu belum tentu gitu. Bahkan juri-juri profesional yang internasional audio pun juga begitu ya Om? Kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Jadi faktornya juga banyak Mas. Kalau boleh ya saya jabarkan sedikit-sedikit, bisa jadi genetik. Itu bisa. Nah ya tuh. Kedua, lingkungan. Ketiga, kebiasaan. Kalau profesinya udah memang di situ dari awal ya berkarir, berarti kan semakin terasah. Betul. Nah, terus yang keempat juga mengikuti perkembangan teknologi. Karena kalau kita belajar yang baru, pasti ada bedanya. Yang dulu tuh jadi benchmark, diambil bagusnya, nggak bagusnya ya kita pakai dari yang baru ini. Sebenarnya kalau boleh saya bilang di sistem mobil yang Honda City yang Mas Wibi dengar, itu lebih ke balance, bener nggak? Bener banget. Suaranya nggak terlalu dominan di high mid atau low, ya udah apa adanya. Wah enak banget itu guys. Nggak bohong gue guys. Itu enak banget tuh mobil itu bisa bikin mobil. Di dalamnya tuh tidur serasa nonton konser. Nah, memang experience-nya kita angkat di clipboard audio seperti itu Mas. Jadi seolah-olah ya kalau yang para audio entusias ya, dia kan senang dengar lagu. Kadang tuh ada panggung, ada lebar, ada penyanyi, ada instrumen, alat dan lain-lain. Betul. Nah, kalau itu didengar dari headphone, biasanya kan kalau nggak di mobil ya, dengar di headphone atau home audio lah gitu ya. Seringnya kan kayak gitu. Bagaimana saat itu dipindahkan ke audio mobil? Nah, tantangannya adalah bikin staging yang ada di kabin, yang ada di atas dashboard, kedalamannya harus ada, lebarnya harus ada. Jadi suara itu benar-benar apa ya? Nggak bikin kita fatigue untuk jangka panjang dengerin. Akhirnya kan kita jadi betah. Terutama di kota-kota besar ya, mencegah ngantuk, mencegah stres berlebih gitu ya. Itu kan tuntutan ya, mau nggak Saya mau. ngantuk guys di mobilnya beliau guys. Nah, beberapa orang memang untuk mendengarkan yang nyaman ada dua responnya. Kalau memang entusias yang benar-benar nyari suara itu kayak apa, dia malah seger. Biasanya seperti itu. Tapi kalau ya namanya nyaman, kita posisi juga kan kadang nggak selalu fit. Ada capeknya, ada lagi, aduh pengen bengong dulu. Nah, itu pasti bawaannya nyaman, ngantuk. Memang seperti itu, Mas. Keren. Itu semua guys ternyata settingan audio di dalam mobil yang audionya proper itu katanya diukur pakai alat ya, oke? Betul. Nggak sembarangan loh guys. Betul. Jadi saat ini kan teknologi udah beda ya, udah maju. Bahkan untuk pemilihan toolsnya juga silih berganti cukup cepat, Mas. 1-2 tahun tuh udah ada keluar yang baru lagi. Jadi kita juga kadang bingung sebenarnya mana sih tools yang cocok untuk karakter yang pengen kita persembahkan ke customer gitu. Karena hasilnya akan beda, Mas. Di luar dari tuningan ya, alat kalibrasinya juga akan beda hasilnya, Mas. Seperti itu. Udah kalibrasi guys. Udah Iya, sama betul. kayak laptop editing aja lo dikalibrasi. Betul. Jadi Brody kayak gimana mas? Maksudnya karakter suaranya di Iya. dalam kayak gimana gitu loh. Itu kan bukan basic sih bawaan mobil ya, tapi dengan bodi yang boxer kotak begitu
Beda dengan City ya, yang landai gitu kan. Betul. Nah, itu gimana Mas? Berarti ini bicara kabin ya. Kabin. Oke. Kalau bicara kabin Nissan X-Trail tahun berapa Mas? Tahun 2007. 2007 ya. Itu kan yang awal keluar. Secara kabin itu oke banget. Dia punya kaca yang nggak terlalu landai, dashboard simetris, dan kabinnya tuh ya udah kayak kapsul tapi nggak terlalu ciut lah. Ada roomnya juga. Itu oke banget buat main audio. Di zamannya kan X-Trail itu orang-orang yang Ya. punya ya, Ya. itu nggak sedikit Mas main audio di X-Trail. Termasuk mobil yang dicari untuk main audio di zamannya. Karena kabinnya oke. Di tahun-tahun itu kan kayak Serena, kabinnya juga kotak. Tapi rattle-nya terlalu banyak dan lain-lain lah. Untuk X-Trail-nya sih oke banget. Oke banget ya. Oke banget. Jadi kayaknya oke guys. Ngeri nih bahasannya sebentar lagi. Oh iya betul ngeri. Oke Mas. Kalau gue mau upgrade itu step by step apa Mas? Upgrade sih paling sederhana ya. Biasanya simpelnya saya nawarin dulu ke customer. Biasanya saya nanya, Om kebutuhannya seperti apa? Kalau misalkan hanya untuk daily, ya udah kita keluarin paket-paket yang ada namanya paket entry dari Clipboard Audio. Itu sebatas speaker, DSP dan subwoofer kolong. Udah cukup Mas. Termasuk kabel-kabel lah itu udah include semua. Itu entry basic ya. Ya, saran saya tetap pakai Clipboard Pro Series. Karena itu investasi yang saya buktiin sendiri ya di mobil kompetisi, tapi dipakai daily juga itu oke banget. 3 tahun saya pakai, kemarin turun lagi masih dapat piala. Artinya barangnya secara kualitas bagus. Terus juga kekuatannya durable. Terus juga dia mudah untuk disetting sampai jadi suara yang bener. Itu susah. Speaker yang nggak matching sama kabin mobil itu juga tantangan tersendiri buat installernya. Bisa jadi speaker yang lebih bagus dan lebih mahal secara spek ya, tapi dimasukin kabin mobil itu susah, liar untuk bikin suaranya jadi bener, jadi tenang, jadi on stage, on position. Itu tantangannya di situ biasanya. Nah untuk paket-paket, kalau emang yang daily ya ada entry, ada basic. Itu tuh startnya sih dari under 15 ya, tergantung ikutin kebutuhan. Saran saya pakai Pro Series karena apabila nanti teman-teman mau upgrade, misalkan coba-coba terus ketagihan kayak saya. Saya tuh coba-coba terus memang entah kenapa masuk di kuping enak, sampai sekarang jadi champion. Itu kan perjalanan panjang, tapi saya nggak pernah ganti namanya perangkat satu pun. Selama kita masangnya proper, barangnya bener bagus, itu nggak ada masalah Mas. Paling diganti kabel, upgrade kelistrikan, dan treatment akustik lah. Tapi perangkat kayak speaker, subwoofer, ampli, prosesor, saya belum pernah diganti sampai sekarang, sampai detik ini masih dipakai dan masih juara. Keren. Itu kelebihannya Clipboard Audio sih menurut saya. Tadi kan Om ngomonginnya kompetisi lah ya, profesional audio lah ya. Nah ini gue nanya lagi nih sebagai kaum awam nih. Kalau daily itu bisa buat kalau daily bisa buat kompetisi, atau kompetisi bisa buat daily Om? Atau dua-duanya bisa Om? Oke, jadi dari awal sih sebenarnya enaknya udah tahu arah ya mau kemana. Tapi seandainya pakai yang daily juga pun paling penyesuaian di pilar, nggak terlalu banyak lah gitu. Mau kompetisi atau enggak, sebenarnya Clipboard Audio itu sangat komit dengan yang namanya Clipboard Hi-Fi Tuning. Jadi cara nyetingnya dan experience yang Om dapat itu sama, yang Mas dapat itu sama. Mau dari daily yang kelas paling bawah sekalipun, itu treatmentnya nggak berbeda gitu. Paling keterbatasnya ya di perangkat aja sih. Nanti saat Mas Wibi mau upgrade lagi perangkat, naik lagi levelnya gitu. Jadi perbedaannya tuh sedikit demi sedikit itu terasa gitu Mas Wibi. Gitu. Kayaknya sih gue minat guys ya. Nanti suatu saat pasti nih, gue bakalan upgrade nih di si Brody nih. Audionya pakai Clipboard ya kan. Doain aja guys, semoga waktunya terkumpul guys. Gitu. Ada kabar baiknya lagi Om. Apa tuh? Mas sorry. Oh mas apa Om nih? Mas Oh mas. Oke, gimana? Jadi Clipboard Audio itu sekarang udah punya 2 lini produk buat speaker. Yang saya sebutin kan tadi Pro Series ya. Itu seri pertama. Masih launching sampai hari ini, masih ada barangnya. Dan kita keluarin lagi baru, namanya Soneris. Satu DNA tapi beda level. Dua-duanya mau daily atau mau kompetisi sama-sama welcome. Jadi tergantung dari waktu ya tadi. Ya. Semuanya waktu. Dari waktu. Itu dia. Gitu. Wah pokoknya
Pokoknya kalian kalau mau upgrade audio yang mereknya Clipboard itu bisa langsung ke Drevi Auto Plus guys. Itu ada di mana Om? Jalan apa Om? Ini namanya Jalan Soleh Iskandar. Ah. Tepatnya di Ruko Permata ya teman-teman. Kalau orang Bogor udah pada tahu lah ruko yang ada Happy Papinya. Nah itu udah pasti nggak akan nyasar, cuma satu kok di sini. Kalau Happy Papi atau enggak Hosana. Loh, kok jadi makanan? Nah itu. Gitu. Terima kasih Om Ya. atas sharing-sharing ini hari Om. Oke. Kalau dari Mas Bobi berarti singkatnya gimana nih mengenai Clipboard audio ini? Audio yang memanjakan telinga kita semua guys. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang mau pasang Clipboard audio bisa datang langsung ya ke Drevi Auto Plus. Jangan lupa ada kode referral juga ya dari Mas Wibi. Ya. Jadi kode referralnya Clipboard X Clipboard, Wibi X Clipboard. Wibi X Clipboard. Pakai itu teman-teman. Nanti teman-teman ada diskon khusus ya pastinya ya. Pasti diskon. Penawaran menarik lainnya juga bisa diikutin dari sosial media kami. Dan juga jangan lupa untuk channel YouTube kami di Drevi Auto Plus, subscribe, share, like, and comment supaya kita juga bisa belajar ya untuk kedepannya lebih baik lagi. Teman-teman ada mau request apa, komen di bawah ya. Oke, cukup dari saya sekian, dari Mas Wibi juga. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Bye-bye. Bye.